Saham itu jauh lebih untung, asuransi tidak perlu. Selama ini kelihatannya rasional, karena memang benar. Saham bisa memberi return lebih tinggi. Tapi kalimat ini mengandung satu asumsi diam-diam. Dan di dunia nyata, justru waktu adalah variabel yang paling tidak bisa dikontrol. Orang salah posisikan masalah. Kebanyakan diskusi keuangan berhenti di mana return lebih tinggi, mana lebih efisien, mana lebih cerdas. Padahal, dalam perencanaan keuangan matang, ada satu pertanyaan yang jarang dibahas. Apa yang terjadi kalau sesuatu terjadi di saat yang paling tidak ideal? Bukan karena pesimis, tapi karena realistis. Bayangkan kondisi berikut. Seluruh kekayaan ada di saham dan instrumen pasar. Pemiliknya wafat mendadak. Warga butuh uang tunai untuk menjalani hidup ke depan. Di titik ini tidak ada yang salah dengan saham. Masalahnya bukan asetnya. Masalahnya adalah keputusan keuangan sekarang diambil dalam kondisi tertekan. Saham itu liquid, tapi tidak stabil. Secara teori, saham bisa dijual kapan saja. Secara praktek, harga jual tergantung kondisi pasar saat itu. Sejarah pasar menunjukkan, pasar bisa turun puluhan persen dalam waktu singkat. Pemulihan butuh waktu bertahun-tahun. Kalau keluarga punya waktu, tidak masalah. Kalau tidak punya waktu, itu jadi masalah besar. Inilah resiko yang sering tidak diperhitungkan. Dalam situasi darurat, orang tidak menjual aset di harga terbaik. Orang menjual di harga yang tersedia. Ini bukan kesalahan manusia, ini konsekuensi sistem tanpa penyangga. Dalam keuangan, ini disebut forced selling. Jual bukan karena mau, tapi karena harus. Diversifikasi tidak menjawab masalah ini. Banyak orang berkata, saya sudah punya properti, saham, reksadana. Itu bagus. Tapi semua aset itu punya satu kesamaan. Nilainya bisa naik dan turun gantung waktu. Diversifikasi mengurangi resiko jenis aset. Tapi tidak otomatis menghilangkan resiko waktu. Nah, di sini peran asuransi sebenarnya. Asuransi bukan saingan saham. Asuransi bukan alat cari untung. Asuransi adalah penyangga waktu dan ketenangan keputusan. Dengan asuransi, keluarga punya uang tunai pasti. Aset produktif tidak perlu disentuh saat kondisi buruk. Keputusan bisa diambil dengan kepala dingin. Ini sejalan dengan prinsip perencanaan keuangan. Pisahkan aset untuk bertumbuh dan aset untuk berjaga. Contoh logika yang lebih masuk akal. Saham 20 miliar. Kalau terjadi sesuatu saat pasar turun, tanpa proteksi saham dijual di kondisi buruk. Dengan proteksi, saham dibiarkan sampai pulih. Asuransi tidak menambah return, tapi mengurangi kerusakan saat kondisi terburuk. Jadi pertanyaannya bukan mana yang lebih untung. Pertanyaannya, kalau saya tidak bisa menunggu, sistem saya tetap aman atau tidak? Kalau jawabannya belum yakin, bukan karena kamu salah berinvestasi, karena kamu belum memisahkan uang untuk bertumbuh dan uang untuk berjaga.